terima kasih sudah hadir kembali pada acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu produk dari Gelfloor, yaitu DLW Linoleum. Dengan profesional reviewer kita, yaitu Mas Deka Muhammad dari Studio Arsitek Tropis. Oke, baik. Dan kita langsung sapa saja sumber kita yang sudah ada di acara kali ini. Dan di sini sudah hadir Pak Ahmad Setiawan sebagai Senior Specification Consultant dari Gelfloor. Halo, selamat siang rekan-rekan. Apa kabar? Senang bisa bertemu di sini. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad. Terima kasih waktunya Pak Ahmad, dan juga di sini ada Mas Deka. Kembali lagi kita undang Mas Deka untuk mengulas produk Gelfloor kali ini, Mas. Selamat siang Mas Deka. Selamat siang Mbak Jiza, selamat siang Pak Ahmad, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Selamat siang, terima kasih waktunya. Dan Pak Ahmad, boleh dijelasin nggak nih Pak mengenai Gelfloor itu seperti apa sih Pak, dan produk DLW yang akan dibahas ini seperti apa Pak? Silakan. Baik, tentu saya coba untuk share apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat rekan-rekan arsitek semua di sini. Perkenalkan, saya Ahmad Setiawan. Kebetulan saya membantu Gelfloor di Indonesia. Saya sudah 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun di Gelfloor. Dan biasanya kami membantu untuk proyek-proyek ya. Proyek kami utamanya di healthcare. Tapi kami terus-menerus untuk berinovasi untuk membuat inovasi terbaru ya, produk-produk seperti DLW yang akan kita sampaikan di sini. Mungkin saya ingin berbagi mengenai DLW itu apa sih, produk apa yang bermanfaat buat para arsitek. Nah, mungkin dalam hal desain kemudian sustainability adalah hal yang utama ya buat arsitek juga desainer. Dan biasanya bila mana melihat ke hal-hal yang natural itu teringat bahan natural seperti kayu, kemudian seperti flooring engineer dari kayu ya biasanya base-nya. Ya, betul. Apakah memenuhi ekspektasi dari rekan-rekan semua? Gimana Pak Deka? Ya, mungkin terkait sustainable ya Pak ya. Kita perlu inovasi terbaru gitu ya. Selain kayu yang memang murni dari kayu, yang sekarang ini udah harganya mahal, juga sulit ya untuk ditemui gitu ya Pak ya. Nah, kita perlu inovasi nih, mungkin daripada Bapak ini bisa menjadi solusi nih bagi kita arsitek-arsitek gitu. Baik, betul Pak Deka. Jadi kami ingin memperkenalkan satu produk koleksi kami yang terbaru. Sebenarnya bukan produk baru, tapi produk sudah lama sekali dan kita kembangkan lagi. Nah, ini inspirasinya dari Frederick Walton di 1893. Adalah sebuah flooring yang dari bahan-bahan natural. Ya, disebut dengan linoleum. Kami punya pabrik di Jerman sejak tahun 1882. Jadi sekitar 120 tahun lebih ya. Nah, ini diinspirasi oleh pergerakan Bauhaus. Kemudian produk ini mengisi bangunan ikonik ya di Eropa. Nah, karena kita tahu bahwa hal-hal yang alamiah dan sustainability dari kita menjadi inspirasi terutama arsitek yang akan membantu kita semua. Dan nature merupakan sumber inspirasi yang terbesar. Nah, material ini bio-based flooring. Kita punya 159 warna. Nah, ini proses di pabrik. Pemakaiannya juga sangat heavy duty untuk bangunan komersial. Nah, alam itu diharapkan menjadi inspirasi buat kita semua, buat para arsitek, desainer. Ciptakan material ini untuk rekan-rekan desainer semua. Wow, bagus ya Pak. Linoleum itu sendiri dari kapan Pak ada masuk ke Indonesia ya, kalau boleh tahu? Oke, jadi di Indonesia itu relatif baru karena saat itu sejak mungkin 20 tahun yang lalu itu ya, orang masih senang dengan produk-produk seperti khususnya untuk resident flooring itu dari plastik gitu ya. Jadi itu berkembang cepat, jadi mungkin linoleum agak terabaikan. Namun di tahun 90-an ya, 90-an, 2000-an gitu kan,
banyak bangunan-bangunan yang harus disertifikasi secara environmental, kemudian dari Green Building Council, kemudian harus memenuhi LEED. Itu banyak arsitek yang mulai melirik produk-produk yang bio-based atau natural. Mungkin seperti itu, Pak Deka. Kalau saya boleh tahu, ini kenapa ya bisa Linoleum ini menjadi solusi green building ya Pak? Itu base-nya apa ya Pak ya? Oke, nanti kita ke sana. Kita coba untuk kupas dulu sejarahnya. Jadi di mana aja sih aplikasinya? Dan ini produk ada itu sebelum vinil itu ada. Vinil itu kan ada mulai dari revolusi industri. Nah, linoleum itu udah ada sebelumnya dan pemakaiannya udah sangat luas. Nah, karena tekanan revolusi industri itu produk plastik lebih cepat diproduksi, itu mulai tergeser. Dan kita coba angkat kembali supaya inspirasi yang tadi dalam video dari alam itu menginspirasi kita semua, itu kita angkat kembali. Nah, mungkin istilahnya itu ya Pak ya, kalah pamor gitu ya dulu ya, gara-gara revolusi industri itu. Betul. Sempat hilang di pasaran gitu. Iya. Oke. Dan di usianya yang 120 tahun lebih, ini beberapa inventasi reference ya. Beberapa reference yang udah ada sejak dulu. Dari beberapa arsitek yang cukup terkenal ya, mungkin rekan-rekan semua pasti tahu lah mungkin di zaman kuliah siapa tuh Peter Behrens, itu yang menciptakan pola circle dan box. Kemudian di dalam aplikasinya itu dia menggunakan linoleum. Dan kemudian ini di 1913 salah satu bangunan dewan kota ya, ini di Bremen dibuat sedemikian rupa, arsitekturnya gayanya kalau saya sebut apa nih ya Pak Deka ya, gotik atau apa ya? Atau klasik ya? Klasik ya Pak, klasik. Ya klasik ya, mungkin sebenarnya klasik. Dan untuk flooringnya ini menggunakan linoleum. Nah, bangunan itu masih ada sampai sekarang. Kemudian Pak Deka asing nggak dengan water Gropius? Iya. Ya, nah ini konsepnya seperti kubis ya, kubis. Bangunannya di Weissenhof Siedlung di Stuttgart. Mereka juga mengaplikasikan untuk linoleum. Dan kita coba cepat ya. Ini Le Corbusier, mungkin umum ya, telinga kita nggak asing karena dipakai juga oleh Pak Dedi ya, Pak Dedi Corbusier. Nah ini cukup banyak juga, 35.000 Pak Deka. Jadi sejarah linoleum itu sudah cukup panjang ya. Ini Pak, dengan melihat sejarahnya yang cukup panjang dan banyak bangunan lama dipergunakan gitu Pak ya, itu berapa lama ya Pak? Maksudnya kayak dari pertama diaplikasikan, apakah diganti, ada pergantian atau seperti apa sih Pak? Oke, yang pertama adalah orientasi adalah desain, kemudian durability, kemudian meskipun orientasi pertama desain dan durability, proses maintenance itu ada karena bahan dasar dari material ini kan bio-based. Artinya misalkan bahan ini tidak dirawat atau di-maintain secara benar, itu secara otomatis dia akan meluruh ya, menua gitu ya. Ya seperti itu. Jadi proses maintenance tetap ada. Ya. Mas Deka, saya jadi ikutan pengen tanya nih Mas. Iya, Pak Ahmad, kalau untuk linoleum ini sendiri, apakah dia setara dengan vinil Pak atau seperti apa Pak linoleum? Karena kan kita belum familiar nih dengan linoleum itu sendiri. Oke. Baik. Jadi mungkin sepintas ya di dalam dunia perflooringan ya. Itu kita tahu ada hard flooring dan soft flooring. Nah, hard flooring mungkin dikenal seperti marmer, keramik, kemudian granit. Soft flooring itu kategorinya ada beberapa, yaitu seperti dari wooden itu masuknya ke soft flooring juga sih sebenarnya. Soft flooring, kemudian karpet, kemudian vinyl. Vinyl itu di atasnya tuh ada resilient flooring. Nah itu linoleum ada di sana. Jadi linoleum sama vinyl itu kurang lebih satu kategori gitu. Ya, jadi biasanya spek-spek di lapangan kurang lebih mirip-mirip, hanya saja yang linoleum itu disebut bio-based material. Itu kunci pembedanya di situ. Kalau dari materialnya sendiri, apakah sekeras kayak vinil kah dia atau lebih apa nih Pak kalau linoleum itu sendiri Pak? Oke, jadi standar pengukuran itu dari thickness ya. Untuk kekerasan itu density itu ada biasanya di belakang brosur atau di kita nanti juga bisa share untuk standarnya itu ada. Jadi untuk kekerasan, kemudian berapa besar
material flooring kita itu menerima beban baik beban bergerak maupun beban mati itu terukur semua, dan itu biasa diukur dengan satuan mikro ya, atau mili gitu kan. Itu berapa 0,4 atau 0,3 kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan Gerfloor ini kita punya vinyl juga punya linoleum, jadi pendekatannya tuh kita lebih apa ya, untuk bangunan-bangunan atau project yang orientasinya ke GBC ya, GBC ke ecological atau harus memenuhi standar LEED. Jadi kita punya kontribusi terhadap poin-poin untuk LEED certification. Begitu Bu Siza, Pak Deka. Iya. Silakan Pak, boleh dilanjutkan. Oke. Ya, silakan Pak. Nah ini untuk masih dalam sejarah ya 2024, mungkin cepat. Ini yang mungkin paling ikonik di Beijing. Jadi cukup banyak ya produk kita udah diaplikasikan. Ini bangunan yang ikonik dan mungkin terbesar di Asia untuk Beijing Olympic Stadium. Nah kita pasang di sana linoleum marmoret ice gray. Ini seperti itu Pak Deka. Ini untuk sejarahnya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Iya. Oke. Trusted ya Pak ya, sudah sejak lama digunakan ternyata. Ya. Nah, mungkin rekan-rekan semua berpikir kok ini referensinya lama-lama ya. Nah, kita ingin sampaikan bahwa baik meskipun produknya dari sudah 120 tahunan, ini aplikasinya juga masih banyak ya sampai saat ini. Makanya kita juga aktif untuk menspesifikasikan. Ini di Berlin ini salah satu supermarket. Jadi mungkin rekan-rekan arsitek bisa bayangkan lagi ada project di supermarket atau retail area, linoleum bisa jadi pilihan di sana. Kemudian rekan-rekan punya project di rumah sakit. Nah ini sudah banyak rumah sakit yang aplikasi untuk linoleum. Kalau saya lihat Pak, ini kan dari produknya itu dari mana ya Pak ya? Produknya itu asalnya itu dari Jerman ya? Betul, dari Jerman. Pabrik kita yang pada saat pembukaan itu di Delmenhorst kurang lebih 1 jam ya dari Bremen. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Pak pabriknya atau gimana sih? Untuk mendapatkan proyek ini? Saat ini memang produknya dari sana. Di Indonesia bisa didapatkan. Jadi kita punya partner nanti yang akan membantu rekan-rekan semua untuk untuk procure material sampai ke project, bahkan sampai ke pemasangan. Itu service dari kami. Berarti langsung diimpor ya dari Jerman langsung ya Pak ya? Betul. Dan terus terang kita karena material ini material yang harus dispesifikasikan, jadi di project itu kita tidak menjual di retail ya, artinya misalkan di toko di Pinangsia atau di Patimon Holding, kita harus spesifikasikan melalui desainer interior atau arsitek. Biasanya sih masuk ke arsitek ya. Iya. Nggak sembarangan gitu ya. Ya. Jadi selain hospital juga bangunan-bangunan cultural gitu kan, mungkin public building punya pemerintah atau bangunan yang ikonik di Jakarta atau di kota-kota lain masih bisa aplikasi melibatkan concert house, untuk di sekolahan juga. Saya jadi penasaran kalau di Jakarta atau di Indonesia itu diaplikasikan di mana ya Pak ya, sudah teraplikasikan? Oke. Jadi produk kami belum banyak diaplikasikan di Jakarta atau di Indonesia karena tadi di awal kita pembukaan kan material ini sempat tergeser oleh produk-produk PVC, kemudian ada pilihan yang lain kan juga banyak karpet, dan tren di Indonesia itu lebih banyak keramik ya. Nah, iya betul. Ya makanya porsi kita itu tidak terlalu banyak. Tapi kebetulan kita punya satu project di Australian Embassy di kantor. Sayangnya saat itu saya belum join ya, jadi gambar-gambar saya belum bisa tampilkan, tapi nanti saya bisa bantu untuk siapkan. Ya, ya. Itu berarti udah lama ya Pak, kalau Bapak aja 6 tahun, berarti lebih lama daripada 6 tahun tuh ya Pak ya? Kurang lebih ya, mungkin di 2014 sampai 2015. Itu di sana. Itu nggak ada reparasi atau apa gitu Pak? Saat ini kebetulan belum. Jadi memang di sana kebetulan arsiteknya, kalau nggak salah DCM ya, kalau yang DCM. Itu memang pilihannya orientasinya yang natural, kemudian marble, tapi tidak seberat marble dan punya feel-nya itu hangat.
karena komponen di dalamnya itu seperti linseed oil, kayu itu memberikan feel yang hangat dibandingkan dengan marmer atau keramik. Oh gitu. Meskipun look, kalau saya lihat dari foto Bapak ya, presentasi Bapak itu kelihatannya tuh apa ya, kesannya sih dingin ya gitu ya, kayak keras gitu, kayak batu gitu. Tapi ternyata jika kita bisa raba atau kita merasakan feel-nya, itu hangat ya Pak ternyata. Ya, karena kita sebut sih lebih ke apa ya, compact flooring ya. Jadi mungkin ya feel-nya kelihatan solid gitu, kelihatan keras gitu. Oke. Nah ini mungkin saya bisa lanjut untuk hal yang menginspirasi dari desain kami. Ini melanjutkan dari awalnya dari alam Pak Deka ada komentar? Lebih lanjut? Saya malah mau tanya Pak. Oh ya silakan, boleh Mas Deka duluan. Silakan Pak. Saya kalau melihat pattern-nya yang cukup banyak ini gitu ya, saya ingin tahu Pak, apakah mungkin bisa ada pattern atau warna requestan khusus dari arsitek gitu, ingin punya pattern yang memang saya pengen ada warna-warna yang ternyata tidak sesuai atau berbeda dengan pattern yang sudah disediakan, itu bisa memungkinkan nggak Pak sebetulnya? Terlebih mungkin kan ini barangnya diimport lagi dari Jerman ya. Ya. Untuk pattern warna, pertama pendekatan kami biasanya kan satu desain itu kan punya tema, betul ya Pak Deka ya? Ya betul. Jadi pendekatan pertama mungkin di mix match ya dengan apa yang ada di range kita. Dan menurut kami sih 159 warna bisa memenuhi desain ya. Tapi kalaupun tidak memenuhi, itu kita masih memungkinkan untuk custom. Tapi biasanya ada semacam interview lebih lanjut, kemudian kebutuhannya berapa, itu mesti didiskusikan apa harus dibuat sebagai koleksi baru, itu bisa seperti itu. Jadi kita dari desain kita mendengarkan apa dari permintaan arsitek atau desainer, karena di departemen kami untuk desain itu kita kebanyakan muncul desain itu inspirasinya itu dari arsitek. Biasanya tiap tahun kami memberikan angket ya. Jadi desain apa yang ada dari kami untuk dipertahankan atau dihilangkan, atau desain apa yang ingin ditampilkan. Nanti kita bantu untuk buat, dan kita akan kolaborasi dengan para arsitek maupun desainer. Jadi memungkinkan Pak Deka. Oh mantap ya. Itu kira-kira berapa tuh kuantitinya Pak? Ya, ada minimumnya. Iya, ada minimumnya. Saya kurang tahu untuk detail quantity. Biasanya masuk dalam hitung-hitungan komersial di bagian produksi atau di bagian desain. Mungkin nanti saya akan kembali dengan dengan jumlah quantity bila mana memang ada request dari customer kami atau arsitek atau siapapun gitu. Ya. Pak Ahmad, ya. Kalau tadi saya mau nanya tentang tadi kan ada dikasih contoh-contoh proyeknya kayak di concert hall gitu kan. Terus kemudian yang saya tanya di linoleum ini untuk pantulan suara Pak, biasanya kalau cewek kan biasanya suka pakai heels gitu kan. Apalagi kalau di concert hall gitu, apakah membantu suara pantulannya lebih terdengar kecil dibandingin vinil Pak atau keramik gitu Pak? Baik, sambil kita lanjutkan ke desain, nanti slide berikutnya akan menjawab pertanyaan Ibu Siza ya. Oke. Ya, oke. Pak. Jadi ini untuk desain 159 kita bagi dari AHA Base, Mahmovet. Ini cukup banyak ya, ada tone natural, merah, kemudian hijau, biru. Ini warna yang lebih atraktif, base-nya dari color. Kemudian ini yang marble, akustik. Nah ini jawaban untuk Ibu. Jadi di concert hall, misalkan ladies nih pakai sepatu high heel, kemudian berapa sih redaman yang bisa dikontribusi oleh produk kami? Secara kasar, untuk produk compact itu sekitar 4 desibel. Jadi skala reduksi itu kan logaritmik ya. Jadi angkanya semakin tinggi, itu redamannya makin tajam.
Jadi untuk marmoret akustik itu kurang lebih sekitar 14 sampai 15 desibel, dan untuk yang produk lebih advance acoustic test itu sampai 19 desibel. 19 desibel seperti apa sih gitu kan? Buat gambaran, kalau karpet itu sekitar 22 atau 23. Nah, ini 19 desibel. Nah, kurang lebih feel di dalam ruangan itu seperti itu. Ibu Siza, gimana? Pak ya, sudah cukup menjawab Pak. Ya, mudah-mudahan. Redamannya lebih besar ya Pak dibandingin vinyl gitu ya. Betul. Jadi untuk kategori akustik redamannya lebih besar karena kebanyakan vinyl di lapangan itu orientasinya lebih ke compact durability gitu. Oke. Ini Pak, dari berbagai macam warna gitu ya dan motif gitu, itu ada perbedaan harga nggak sih Pak? Dari ya maksudnya harganya gitu ya, pricing-nya. Karena kan mungkin ada yang looks-nya mewah gitu kan, looks-nya biasa saja gitu, seperti itu Pak. Baik. Jadi untuk range harga sih sebenarnya tidak berbeda terlalu jauh. Cuman kita kelompokkan dalam beberapa koleksi. Misalkan yang rekan-rekan lihat ini Uni Walton, kemudian sebelumnya ada Marmoret, Arabesque, Coloret, itu biasanya dikelompokkan di situ. Mungkin beda untuk kita kan biasa pakai standar euro ya, karena dari Eropa. Itu bedanya cuma sedikit, cuma di levelan koma, nggak terlalu banyak Pak. Gitu. Masih aman ya Pak ya? Ya. Jadi, saya jadi, ya silakan Pak. Saya jadi penasaran kalau misalnya dibandingkan harganya dengan parket itu perbandingannya kira-kira berapa besar ya Pak ya? Sorry, dengan apa Pak? Dengan parket mungkin atau dengan vinyl gitu? Oke. Perbedaan harganya ya? Oke. Dalam benak saya untuk parket itu kan ada 3 macam ya. Parket yang imitasi kita sebut mungkin laminate flooring atau SPC, kemudian atau engineer wood atau mungkin solid wood. Nah, untuk dibandingkan dengan solid wood kita mungkin sepertiganya Pak harganya lebih murah. Oke. Ya. Untuk dibandingkan dengan SPC atau dengan engineer kurang lebih ya nggak terlalu jauh lah sebenarnya. Engineer wood masih lebih mahal. Untuk yang export quality ya Pak ya. Engineer wood kan banyak yang buatan lokal juga. Export quality. Yang kelasnya ya Pak harganya ya Pak. Tapi mungkin lebih tepatnya dibandingkan dengan produk yang satu kategori ya, misalnya vinyl. Nah, kita juga punya produk vinyl ya. Produk vinyl kita punya customer, arsitek, desainer, project juga cukup banyak. Jika dibandingkan dengan vinyl sebenarnya kurang lebih 10-20% lebih mahal Pak. Oke. Ya, karena mengingat bahannya natural, kemudian beda dengan bahan PVC flooring itu kan biasanya lebih murah. Iya betul. Oke, masih masuk akal sih sebetulnya. Ya, dalam budget atau RAB itu sebenarnya tidak terlalu membebani Pak. Justru malah memberikan keleluasaan buat arsitek atau desainer untuk memaksimalkan desain ya Pak ya. Ya betul. Jadi jangan sampai harga itu akhirnya kreativitas si desainer atau arsitek malah terpangkas gitu Pak. Iya, jadi terbatas ya Pak. Iya betul. Apalagi dengan 159 palette color itu kayaknya wah banyak sekali sih itu. Iya. Iya. Dan ada satu hal yang menarik untuk rekan-rekan semua. Jadi produk kita itu dari 159 warna itu kebanyakan kita ready stock Pak untuk di pabrik. Karena mengingat proses pembuatan itu bisa sekitar 2 bulanan Pak ya. Jadi mulai dari proses pemilihan bahan, calendering sampai curing. Untuk proses curingnya sendiri 45 hari. Jadi saya bisa bilang itu sekitar 2 bulanan lebih untuk produksi sampai dikemas. Itu ready stock di Indonesia Pak? Ready stock di pabrik kami di Delmenhorst ya. Jadi kita mungkin berbeda dengan vinyl atau karpet ya. Kalau karpet kan mesti diproduksi dulu. Jadi kalau untuk linoleum itu tinggal pesan, tinggal pekerjaannya tuh administratif, shipping, muat shipping gitu, tidak menunggu produksi. Kalau vinyl mungkin stok ada, tapi beberapa item mesti produksi seperti itu. Karena perputarannya di vinyl itu lebih cepat Pak dibandingkan untuk linoleum. Itu berapa lama tuh Pak proses kirim dari pabrik ke Indonesia ya kurang lebihnya? Secara normatif ya, secara normatif itu 1,5 bulan. Tapi karena gangguan ini ya, COVID ini jadi agak molor ya, bisa 2 bulan, bisa 2,5. Saya juga kurang paham nih kenapa di Eropa itu terlihat
lambat responnya seperti itu. Ya mungkin karena dari maskapai shippingnya itu kan mesti full dulu atau apa gitu. Iya, betul. Kalau dari signatur warna gitu Pak, atau itu di Indonesia lebih banyak yang kayak gimana sih yang memang best seller gitu ya? Dan ready stock itu sudah pasti gitu. Oke. Berita bagusnya kita punya ini ya, Marmoset. Ini dari sini. Ya. Ini ton yang krem abu-abu. Kemudian ini yang mungkin dari warna-warna Asia Timur ya, Asia Timur atau Asia Barat ya, ini kan suka warna merah. Nah ini yang Marmoset, ini kita jadi apa ya, demand-nya lebih banyak Pak, karena dari sisi desain itu lebih apa ya, organik ya Pak ya, kalau saya bilang, seperti marmer gitu, natural ya. Ya, dan berita baiknya kita punya satu gudang di Shanghai. Kita di sana ada mungkin sekitar 22.000 lebih ya. Jadi misalkan Bapak, Ibu atau rekan-rekan perlu 1.000 meter atau 2.000 meter buat project, itu bisa langsung shipping. Dan shipping dari Shanghai ke Indonesia itu lebih cepat Pak, kurang lebih sekitar 14 hari lah, 14 hari. Kita bicara idealnya seperti itu, 14 hari itu cukup cepat, cuma 2 minggu Pak. Di luar apa ya, proses administrasi ya Pak ya. Oke. Ya. Baik. Nah itu yang masih memungkinkan proyek-proyek yang mepet-mepet gitu Pak. Nah ini untuk warna-warna yang mungkin tren di 2-3 tahun kemarin, ini warna-warna urban. Saya nggak tahu dari Pak Deka gimana untuk warna-warna urban. Ya memang warna-warna yang halus, soft, saat ini sih emang seperti ini sih Pak, emang lagi ngetren ya. Ya, keren sih. Relatif banyak ya. Nah, kemudian ini untuk yang lebih vintage ya kalau saya bilang. Ya. Nah ini ada warna-warna yang cukup aneh juga, lino art metallic, jadi diberi chip-chip yang cukup mengkilap. Kemudian lino art chipnya sama dari bahan marmoset juga. Tampilannya kayak teraso ya? Iya betul, kayak teraso. Betul, mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Okay. Cuma teraso mungkin kan ada yang rame, ada yang agak jarang gitu ya untuk chip-chipnya. Iya, betul. Dan berarti tampilannya semua dari linoleum itu matte kah atau memang ada yang glossy juga Pak? Ya. Dari pabrik kami, kita mengaplikasikan salah satu surface treatment yang kita sebut NeoCare. NeoCare ya, mungkin nanti sebentar lagi kita sana. Jadi kenapa sih kita ngomong desain segala macam, terus apa sih benefitnya buat arsitek, buat project, apa sih gitu kan? Pertama durability ya. Nanti Ibu Ziza kita ke sana untuk kenapa harus matte gitu kan, permukaannya seperti apa gitu kan. Durability jelas. Jadi untuk project-project komersial itu kan durability-nya harus tinggi. Jadi di sana mulai masuk kelas 33 atau 32, 33, 34 itu dari mulai medium komersial sampai very high komersial itu harus disupport dengan flooring yang durability-nya tinggi. Nah tentunya durability ini akan menjamin kelangsungan hidup si flooring ini. Terus kemudian desainnya juga harus long lasting. Kemudian dengan traffic yang tinggi itu tidak mudah aus ya, tidak mudah terkelupas atau delaminate seperti itu. Itu durability yang kami tawarkan. Kemudian dari sisi healthy ya, flooring ini sifatnya hygienic. Jadi kami juga udah lakukan beberapa tes untuk bakteriostatik, antivirus, virostatik, itu kita punya tesnya semua. Dan dari sisi ekologikal kita juga punya ISO 16001 yaitu untuk PVOC, dan NeoCare ini yang berkontribusi terhadap surface yang matte dan maintenance yang mudah. Oke. Itu berarti sangat bisa digunakan di rumah sakit ya Pak ya kalau kayak gitu? Betul Pak. Cuman kalau di rumah sakit mesti di ini ya, dilas ya, di welding ya. Jadi supaya sambungannya itu seamless. Nah untuk comfortability-nya juga 19 decibel. Ini pertanyaan Ibu Ziza tadi. Dari desain juga kita punya 159 warna dengan matte effect. Nah mungkin saya ingin dengar respon dari para rekan arsitek desainer untuk matte itu ada masalah nggak? Sebagai finish akhir dari sebuah produk.
mungkin tergantung selera sih sebetulnya Pak ya, antara matte dan glossy gitu ya. Oke. Juga tergantung dari isi cleaning sih, biasanya yang glossy itu lebih mudah dibersihkan, tapi jika memang keduanya sama-sama memenuhi dengan mudah gitu ya, sama-sama mudah, rasanya itu juga bukan jadi masalah sih sebetulnya. Lebih ke selera sih kalau menurut saya ya. Mungkin dari Mbak Ziza boleh. Saya pikirnya karena mungkin dari sesuai kebutuhan dari proyeknya itu sendiri. Biasanya kan ada yang tampilannya glossy yang diinginkan gitu ya, atau bisa jadi dari kebutuhan dari si arsitek atau ownernya itu sendiri sih Pak, untuk tampilan itu sendiri. Iya, ya sayangnya di kami itu opsinya hanya matte karena menurut pendapat kami jadi mungkin kalau orang Asia lebih cenderung kalau mengkilap itu berarti bersih. Tapi selera orang Eropa lebih suka warna matte. Matte itu baik flooring di vinil, kemudian marble, keramik, itu biasanya matte semua. Itu selera Eropa. Tapi sebenarnya ada satu hal penting yang kenapa matte atau glossy ini tidak terlalu berpengaruh. Karena intinya seperti ini. Jadi kotoran itu akan diserap bila mana si flooring ini bisa menarik, punya sifat statik ya. Jadi dia menarik kayak debu-debu kotoran. Nah, linoleum ini punya sifat antistatik. Jadi kotoran-kotoran atau debu itu dia hanya di permukaan, dia tidak terperangkap. Jadi ketika di vakum atau di wet mopping, dry mopping atau demopping, itu kotoran itu terbawa. Jadi lantai itu bisa dengan mudah dibersihkan. Intinya di situ sih, di sifat antistatiknya. Kembali lagi ke cara pembersihannya ya, agar yang mudah selalu gitu ya. Betul. Itu akan menjadi pilihan. Betul. Iya. Oke, mungkin cukup banyak presentasi kami, kebetulan sekitar 53, atau mau dibuka pertanyaan dulu, silakan Ibu. Atau saya lanjut dulu? Sambil lanjut mungkin Pak. Sambil lanjut ya, oke. Jadi concern kami selain durability, kemudian pilihan desain, terus matte tadi itu benefit ya. Kemudian kontribusi apa yang buat lingkungan yang dari produk kami. Nah ini dari materialnya bio-based, 98% itu bahannya natural. Bahkan beberapa itu bisa dimakan. Misalkan linseed oil. Linseed oil itu bisa diminum atau dimakan. Seperti itu. Jadi bahannya natural, kecuali mungkin bahan pewarna ya. Pewarna atau surface treatment-nya mungkin sedikit poliuretan. Nah ini prosesnya seperti apa sih? Dari raw material itu biasanya dihancurkan. Itu ada linseed oil, rosin, kemudian tepung kayu itu dihancurkan jadi satu. Kemudian dengan pewarnanya ya. Dengan pewarnanya itu diaduk jadi satu. Nanti ditunggu sampai berapa hari, semingguan ya. Semingguan itu nanti baru warna apa nih yang akan kita buat. Nah, kemudian dihancurkan dan di proses calendering itu dimasuk di spotlight. Nah ini linseed oil dipanaskan ya bersama rosin, ini copnya dimasukin, warnanya dimasukin, udah, terus nanti di calendering nih, ini bawah ini shoot, kemudian dijadikan ini proses curing. Nah curing ini 45 hari, setelah 45 hari baru digulung dan disimpan. Ini gudang kami seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang gitu. Iya. Saya jadi agak penasaran sih sebenarnya Pak. Misalnya kita udah menggunakan linoleum ini gitu ya di proyek kita. Terus tiba-tiba mungkin kita bosan dengan materialnya gitu atau itu bisa kita di recycle nggak sih Pak sebetulnya bahannya? Atau memang harus ganti baru yang full gitu? Maksudnya dari sisaan yang memang kita ganti itu bisa dipergunakan lagi atau menjadi sampah ya Pak? Oke. Maksudnya ketika sudah diaplikasikan, kemudian bosan, apakah bisa direlokasi gitu ya? Ya, betul. Beberapa case itu bisa Pak, bisa. Jadi cuman jumlahnya nggak 100%, karena biasanya pada saat pembongkaran itu kan mungkin berapa persen akan rusak gitu ya. Gitu. Ya, saya rasa sih ini nggak cuman linoleum, baik keramik maupun apapun, itu bisa di-recycle juga. Di kita mungkin kuantitinya nggak terlalu banyak Pak, bisa mungkin dari 100 meter mungkin hanya sekitar 50%-nya aja yang
bisa dipakai gitu. Dan menariknya bisa di mix match ya, artinya misalkan dari ruangan yang berbeda di recycle bisa di mix match warnanya karena sepanjang ketebalannya sama, nggak ada masalah. Seperti itu. Dan itu sih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga lingkungan, tetap produk kita tetap friendly. Oke, untuk ketahanan warna sendiri Pak, itu ya saya pengen tahunya warnanya mulai memudar gitu, itu setelah sekian berapa lama ya Pak ya, kurang lebih? Oke, jadi ada sifat yang unik di linoleum, kita sebut sebagai yellowing. Yellowing itu sebenarnya umum untuk semua material, artinya material itu akan bergerak arah kuning. Tapi sebenarnya kuncinya cuma satu, linoleum itu setelah terekspos cahaya, yellowingnya itu akan hilang lagi gitu. Jadi ini kan material bahannya natural, hidup. Jadi ketika misalkan yellowing terus disinari lagi, itu warna kembali ke semula. Itu yang saya alami dengan produk ini ya. Oke, jadi baiknya langsung terpapar sinar secara langsung gitu ya Pak ya? Bukan secara langsung sih, artinya begini, mungkin ya apa sih yang kontribusi terhadap yellowing untuk di material ini, mungkin antara lain kelembapan ruangan, sebenarnya kompleks sih seperti itu. Nah, sirkulasi kemudian cahaya itu akan membantu material ini long lasting gitu. Tapi bukan berarti harus disinari langsung Pak, gitu. Karena kadang-kala beberapa material ya, baik tekstil maupun apa, bila mana terkena sinar matahari atau kertas atau wallpaper, itu kan agak-agak mudar ya Pak ya? Iya betul. Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya proses yang sangat natural sih Pak. Nanti Pak Ahmad, kalau misalkan terjadi yellowing gitu, solusinya apa Pak? Apa harus digantikah dengan yang baru atau bisa di maintenance lagi biar warnanya kembali gitu Pak? Enggak sih Bu, sebenarnya yellowing ini kan sifatnya sementara ya, artinya yellowing itu bukan spot by spot, tapi keseluruhan, biasanya keseluruhan. Nah nanti setelah sirkulasi atau pencahayaan itu normal gitu, itu nanti kembali ke warna seperti naturalnya, asalnya, seperti itu. Jadi nggak perlu takut untuk bakal kayak gini nih, bakal kuning semua, enggak. Enggak seperti itu story-nya. Oke. Terkait tadi Pak yang soal kelembaban ya gitu ya. Bapak sempat mention kelembaban. Indonesia ini kan negara tropis ya Pak ya, dengan kelembaban yang cukup tinggi itu. Betul. Nah itu gimana tuh Pak concern-nya ya? Mungkin melihat produk ini yang dari Jerman mungkin berbeda dengan di Indonesia gitu ya, dari suhunya dan sebagainya. Baik. Jadi kami punya prinsip material yang bagus, tapi untuk pengaplikasiannya itu tidak tepat, itu juga akan merusak apapun menurut kami ya. Tapi ketika material bagus, untuk aplikasinya juga appropriate atau mengikuti standar prosedur, harusnya tidak masalah. Jadi contohnya, misalkan di ruang laboratorium atau ruangan kelas atau ruangan perpustakaan, yang terpenting kelembaban itu, relative humidity itu tidak lebih dari 65%. Kemudian moisture juga kita sarankan sih di bawah 5% ya untuk moisture di lantai gitu. Itu menjamin kelangsungan flooring ini tetap terjamin, dan dihindari area-area yang berdekatan dengan kamar mandi. Misalkan sebagai contoh ya, kalau di office kemudian di sekolahan sih nggak masalah, karena zona untuk dapur, zona untuk area restroom, service itu kan bisa dipisah. Nah itu jangan ditempati di sana gitu kan, tapi ditempatkan di area-area yang kering, seperti itu sih. Jadi mungkin nanti kita bisa bantu pada saat rekan-rekan arsitek, desainer mulai spek ini area yang mana yang bisa diaplikasikan. Nah nanti kita berikan input, misalkan sebaiknya di tempat ini gitu kan, misalkan di kantor, di ruang breakout, kemudian di ruang kelas, di library, atau di ruang auditorium gitu. Itu bisa seperti itu Pak. Oke. Jadi harus jauh dari daerah basah gitu ya Pak? Betul. Saya rasa kelembaban adalah musuh semua soft flooring. Artinya begini, rekan-rekan mau install kayu,
laminate flooring, kemudian solid karpet. Kalau kelembabannya di situ tinggi pasti rusak. Tapi ketika rekan-rekan pasang atau spek di area tertentu yang lebih kelembabannya lebih stabil, rendah gitu kan, itu pasti long lasting. Itu kita garansi. Karena kami juga memberikan garansi produk ini 12 tahun untuk produk ya. Pak, berarti kalau misalkan ada kelembapan, apakah di linoleum ini bakalan ada, maksudnya anti jamur nggak sih Pak? Tahan terhadap jamur kayak gitu juga nggak Pak? Kami melakukan uji untuk bakteriostatik dan fungistatik ya. Jadi di produk kami selalu disertakan dengan uji ya. Uji jadi misalkan kayak bakteriostatik itu dengan mungkin Escherichia coli, kemudian Aurelius, bakteri Aurelius, kemudian fungi itu biasanya fungi saya kurang paham jenis jamurnya apa. Tapi kita uji dan kita ada sertifikatnya. Jadi sepanjang atmosfernya itu baik, kering, itu bisa dihindarkan. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, silakan Pak Ahmad, boleh dilanjutkan Pak. Oke. Ini sertifikat cradle to cradle, kemudian kontribusi terhadap lingkungan dan juga eco-label lainnya. Jadi mulai di ISO 50001, 9001 mengenai kualitas, kemudian EPD, cradle to cradle, emisinya berapa, itu kita ada semua. Kemudian green label Singapura, kemudian Australia kita apply SGBC ya. Ini kita dapat. Dan saya rasa ini nanti akan membantu rekan-rekan semua di proyek yang harus punya sertifikasi lingkungannya ketat gitu. Ya, nah ini surface treatment yang membantu untuk produk ini long lasting. Oke. Nah ini base-nya itu ini ya, triple laser UV cross linking, jadi semacam larutan yang diaplikasikan ke permukaan mungkin sekitar berapa mikron gitu, 0,1 atau 0,2. Nah ini yang akan membantu flooring ini tahan terhadap noda, tahan terhadap goresan. Oke, tambahan ya Pak ya berarti seperti itu. Nah ini ada beberapa tes untuk masalah kebersihan, ketahanan terhadap marker, kemudian alkohol, eosin, betadine. Ini kita tes dari 2 jam hingga 24 jam satu hari. Nah ini hasilnya, performance-nya. Oke, untuk pembersihannya sendiri Pak itu ada pembersihan secara khusus nggak sih Pak, atau memang bisa dengan mudah seperti lapel pada umumnya gitu? Apa perlu dengan cairan-cairan khusus gitu untuk maintenance-nya? Ya, pembersihan sih sebenarnya nggak ada yang susah ya. Artinya dengan damp mopping biasa atau pel setengah kering itu bisa, dengan pel kering atau seperti disapu pakai kain itu misalnya dry moving ya. Nah itu nggak ada masalah. Dan untuk noda kita sarankan sih dibersihkan spot by spot dengan kain yang lunak ya, kain yang lunak. Kemudian kalau memang perlu deterjen, itu deterjen yang ringan, jangan pakai deterjen yang berat, jadi ringan. Diencerkan maksud saya, kemudian dihapus secara perlahan. Nah, permukaan neocare ini membantu untuk supaya noda tidak masuk ke dalam pori-pori flooringnya, seperti itu. Berarti baiknya menghindari bahan-bahan kimia yang terlampau keras ya Pak ya, tipenya ya. Ya, sebenarnya secara normatif ya untuk bahan kimia rumah tangga, kemudian kimia rumah sakit, lab itu nggak terlalu bermasalah sih Pak. Ya, cuman bahan-bahan yang mungkin cenderung destruktif ya, korosif itu mungkin dihindarkan Pak. Nah ini beberapa tes untuk durability seperti scratch test. Kita dibandingkan dengan kompetitor dengan tekanan yang lebih tinggi, kita lebih bisa untuk menahan. Kemudian dengan neocare ini tidak diperlukan waxing, atau mungkin kalau di lantai marmer kan umum di wax ya. Poles lagi gitu ya Pak. Ini tidak perlu.
Oke. Pak, tadi Pak Ahmad sempat ngomong untuk daya tekannya. Nah, daya tekannya itu sendiri bisa berapa sih Pak? Karena kan biasanya kalau di ruangan-ruangan itu, kalau bawahnya pakai soft flooring, biasanya kan kalau kita angkat mejanya suka ada bekasnya gitu Pak, dari kaki-kaki mejanya. Nah, kalau pakai linoleum ini seperti itu nggak Pak? Ya, untuk ini kan diuji itu sekitar 9 Newton ya per poin ya. Untuk indentasi dengan ketentuan subfloornya cukup keras ya. Subfloor skala komersial biasanya berapa Pak Deka? Sekitar 250 sampai 400 ya masalah. Di indoor dalam ruangan sampai 400? 300-an mungkin Pak ada ya. Oh, oke. Jadi intinya begini Bu Ziza. Jadi selama subfloornya itu mendukung, artinya diterima beban itu juga nggak ada masalah. Dan sekalipun ada indentasi di dataset kita itu sekitar 0,4 mili, jadi sekitar 4 mikron, itu hampir nggak kelihatan sama sekali. Iya. Nggak masalah sih itu pasti. Ya, cuma kadangkala begini Pak, yang bikin masalah itu mungkin subfloornya di bawahnya mungkin kadangkala kalau di lantai 2 atau lantai 3 itu kan untuk mencari level itu kan agak jauh ya, mungkin di script atau apa scriptnya itu mungkin terlalu lunak gitu ya, jadi akhirnya bagian bawahnya itu berongga atau bergetar. Nah ketika dibebanin, nah itu baik subfloornya maupun softflooring di atasnya itu akan rusak. Kuncinya sih jika subfloornya solid padat, itu pun softflooring akan menahan beban Pak, akan membantu gitu. Silakan, itu Bu Ziza. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah ini untuk tes antibakteri dan tes antivirus. Kebetulan kita yang menginisiasi pertama di tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Dan saat ini kompetitor maupun di level resilient flooring hanya baru brand kita yang apply. Jadi mungkin rekan-rekan yang membutuhkan lantai yang higienik, yang harus virus nggak boleh berkembang, itu kita punya sertifikasinya. Dan 98% itu virus mati dalam jangka 5 jam. Wow, cepat ya. juga ya Pak. Nanti ya, betul. Menurut saya sih akan membantu ya untuk menghambat penyebaran virus, karena kita tidak tahu di ruangan itu mungkin ada orang bersin, dan yang bersin itu kebetulan terinfeksi oleh anggaplah flu atau COVID atau apa itu. Ini membantu Pak, karena tidak memungkinkan untuk virus untuk tumbuh berkembang di permukaan. Ya. Bahkan bisa mati ya Pak ya tadi. Iya, dalam jangka 5 jam Pak. Ya. Nah ini beberapa test result untuk macam-macam bahan kimia, hidrogen peroxide, kemudian sanitizer itu yang umum ya, klorin. Ini hasilnya no visible, tidak membuat lapisan, tidak stain resistant lah, mungkin seperti itu. Iya. Oke. Silakan Pak. Mungkin itu semua udah disampaikan. Dan ini yang terakhir nih, untuk gimana sih untuk instalasinya? Gimana? Mau langsung atau gimana? Boleh, silakan langsung. Ini udah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Gimana sih cara aplikasinya Pak? Silakan Pak. Oh oke, baik. Kita putarkan ya. Iya, baik Pak. Jadi standar yang umum dari subfloor kita ukur levelness-nya ya, dari 2 meter bar itu harus maksimum, jeda itu cuma 5 mili itu maksimum. Kemudian moisture persen atau RH di bawah 60 gitu. Kemudian tes kekerasan untuk di subfloornya. Nah, karena subfloor yang baik ini menjamin instalasi yang baik juga, hasil yang baik.
panel satu dengan panel sebelahnya. Dipastikan perekatannya itu baik ke lantai, jadi lemnya itu mesti full ya, jangan spot ya, jadi gitu saja harus full. Jadi proses moving dengan mesin ini, mesin otomatis akan membantu sama-sama. Ini yang secara manual. Jadi proses welding suhunya biasanya disarankan 400-450 lebih tinggi dibandingkan vinil. Nah ini mesinnya secara otomatis, aplikator kita juga jadi nanti langsung khawatir dan bisa terukur cepat. Nah, setelah proses welding dilakukan, prosedur selanjutnya adalah trimming. Itu dilakukan 2 kali. Ada saat selesai, ada saat belum dingin, dan yang kedua itu harus pada saat sudah dingin. Karena kalau belum dingin dipotong itu nanti akan cekung. Oke. Berarti tetap akan ada garis nanti ya Pak? Atau Iya. atau memang bisa weldingnya itu bisa diganti warnanya biar sesuai dengan linoleumnya Pak? Oke, jadi untuk sambungannya itu tetap terlihat. Mungkin advice kami untuk memilih warna yang sesuai tone-nya ya. Nah, di video tadi dipilihin warna yang kontras karena Iya. untuk mempermudah ini ya, visualisasi. Perbandingannya Seperti ya. itu. Betul. Tapi itu selalu ada Pak yang memang warnanya mendekati dengan 159 warna tadi. Iya, ada Pak. Oke. Jadi biasanya kan di kamus warna itu kan ada kode RAL ya. Kita ngikut seperti itu sih. Jadi yang arahnya ke sana itu nanti mungkin kita punya satu welding yang bisa support 2 warna atau 3 warna seperti itu. Oke. Untuk pengaplikasiannya sendiri Pak, misalnya kita punya bangunan memang semula pakai keramik gitu ya. Kita ingin ganti pakai linoleum ini, bagaimana Pak? Existing Misal. keramik. Oke. Yang pertama mohon dicek untuk levelnya, maksudnya dengan lantai sebelah atau ruangan lainnya. Itu misalkan ditaruh di atas ini kan ada jeda, ini kan 2,5 ya, dengan lem mungkin sekitar 3,5 kurang lebih ya. Nah, itu tentu ada jeda, dan kemudian efek dipasang langsung di keramik itu kan nanti bentuk kotak-kotak gitu ya. Jadi mesti ada 2 perlakuan. Yang pertama untuk sambungan nut itu mesti di semacam di kompon ya, biasanya pakai kompon mobil. Iya. Terus opsi kedua itu mesti dibongkar, keramiknya dibongkar, di leveling ulang, baru diaplikasikan supaya level antara lantai yang dipasang linoleum dengan sebelahnya itu sama. Jadi ada 2 opsi yang memungkinkan. Kayaknya mendingan diganti ya, dilepas dulu keramiknya ya Pak ya. Tergantung arsitek dan ownernya. Oke. Tapi itu bakal tahan juga Pak kalau misalnya kita punya keramik di bawah leveling yang sebelahnya gitu ya. Bakal kuat juga ditempel dari si lemnya itu ke keramik langsung. Sebenarnya begini, lem ini kan didesain untuk penggunaan di atas konkrit, dan kita tahu untuk keramik ini kan permukaannya licin, dan mungkin seiring pemakaian mungkin ada bekas minyak atau apa yang akan justru menyulitkan rekatan antara linoleum dengan surface di bawahnya. Jadi mungkin kalau Bapak menyarankan lebih baik dibongkar dulu kemudian dileveling ulang, itu saya rasa itu pilihan yang paling sempurna Pak. Betul. Oke. Wah, baik. Yeah. Pak, ini sudah pertanyaannya juga cukup banyak nih Pak. Di kolom chat banyak yang penasaran dengan linoleum dari Gelflor ini Pak. Oke. Baik, mungkin Mas Deka ada yang mau ditanyakan kembali Mas? Silakan sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan Mas. Oke, mungkin dari saya sudah cukup Mbak Jiza. Masih ada juga pertanyaan-pertanyaan dari partisipan yang lain. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Deka. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama Pak dari Pak Iwan Kustiawan.
Beliau bertanya, apakah tipe ini bisa dipakai untuk ruang server, Pak? Serta bagaimana menghilangkan retak rambut yang timbul akibat gesekan roda bed, troli, atau yang lainnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Pak Iwan masih di sini ya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus. Jadi untuk opsi di ruang server, ya betul. Jadi produk kami itu ada beberapa macam. Jadi misalkan ruang server itu ada beberapa device yang perlu lantai statik dan device yang perlu lantai disipatif atau konduktif. Kita punya opsinya. Dan setahu saya kalau di Indonesia dengan lantai anti statik itu udah cukup, Pak. Jadi material kami yang reguler aja bisa dipakai untuk di ruang server seperti itu. Kemudian lebih lanjut, menghilangkan retak rambut yang diakibatkan gesekan roda troli. Atau troli. Kita sudah upgrade untuk surface treatment kami, jadi menggunakan Neocare yang meminimalisir terjadinya scratch ya. Scratch, jadi kita bilang sih scratch resistant. Tapi apabila terjadi scratch ini kan ada beberapa macam. Jadi scratch yang sifatnya abuse atau scratch yang normal. Saya rasa kalau misalkan roda dan misalkan terlepas ya, cangkangnya itu yang gesek, itu kan kita sebutkan semacam tidak diinginkan lah, semacam abuse gitu kan. Itu roda misalkan nilonnya terkelupas, tinggal plastiknya, nah itu gigit. Nah itu sih untuk meminimalisir sih menurut kami bisa dilakukan pemanasan ulang, kemudian weldingnya diaplikasikan gitu. Jadi semacam di patching gitu menurut kami. Baik, mungkin Pak Iwan ada yang mau ditanggapi Pak, atau ada yang kurang jelas, boleh silakan mengaktifkan audionya Pak Iwan. Cukup Bu Cica, makasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Habibi, Pak. Beliau bertanya, apakah produk dari Gelflor ini sudah dibekali lapisan anti UV, Pak? Kemudian, apabila dipasang di teras yang terkena sinar UV langsung, apakah lantai tidak berubah warna dalam beberapa tahun pemakaian? Atau ada tips tertentu agar awet dalam pemasangan pada teras yang terkena sinar UV itu, Pak? Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menarik ya. Jadi saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu. Jadi dipasang di teras. Jadi flooring ini tidak didesain untuk outdoor atau semi outdoor. Jadi full untuk indoor. Jadi kontak dengan lingkungan luar itu minimal. Jadi untuk indoor aja. Kemudian apakah sudah dibekali lapisan UV? Jadi di Protexol kita itu menggunakan triple laser UV cross linking ya. Kita dibekali dengan lapisan anti UV atau kita sebut dengan brand kita Neocare. Terus atau ada tips tertentu agar awet dalam pemasangan pada teras? Oh oke. Saya nggak punya tip Pak untuk di teras karena tidak ada rekomendasi dipasang di sana. Gitu. Mohon maaf ya Pak ya. Baik, berarti memang untuk linoleum ini tempatnya hanya untuk di area indoor saja ya Pak ya? Betul. Baik. Kita akui Katalog Pro adalah platform digital yang sudah memuat 18.000 produk dari 700 brand yang ada di dalam Katalog Pro. Dan kami membagi berdasarkan klasifikasinya berdasarkan 3 kategori, yaitu ada arsitek interior dengan subkategorinya, kemudian civil work dengan subkategorinya, dan juga MEP dengan subkategorinya. Dan selain itu, rekan-rekan para konsultan pun juga bisa membuat halaman di dalam Katalog Pro. Di kolom profesional, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat siapa saja yang sudah membuat halaman brandnya di dalam Katalog Pro. Dan tiga. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Pak Ahmad khususnya sudah mau bersedia menyediakan waktunya untuk kita ulas produk Gelflor ini, dan juga kepada Mas Deka, terima kasih yang sudah membantu rekan-rekan untuk mengulas produk Gelflor. Tetap sehat terus Pak Ahmad dan Mas Deka, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Sampai jumpa kembali di Product of the Week mendatang, dan juga ikuti acara selain ada Product of the Week, kita juga ada Protox setiap hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.